ini Yudas atau Yesus yang disalib? Silakan bernarasi dulu kemudian ditanggap di Gurunda. Silakan. Ya, kalau dari kami, iman yang kami percaya itu Yesus yang disalib, bukan Yudas. Bagaimana bisa dibilang Yudas yang disalib? Iya, baik. Penyaliban ini terjadi di Vatikan atau di Romawi, Yerusalem? Yang di situ tahu di mana sampai mengatakan bahwa Yudas yang disalib. Iya, baik. Penyaliban itu kan bukan terjadi di tengah-tengah kaum Kristen. Penyaliban itu terjadi di tengah-tengah kaum Yahudi. Sementara kalau kita melihat di tengah-tengah kaum Yahudi pada masa itu, maka yang berlaku adalah perjanjian lama, kan gitu ya. Pada saat Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel, yang berlaku bukan perjanjian baru, yang berlaku adalah perjanjian lama. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Pensa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Nah, terkait dengan penyaliban, ini terjadi di tengah-tengah Bani Israel, bukan terjadi di tengah-tengah Bani Vatikan, bukan. Dengan demikian, kalau ada penyaliban yang terjadi, harus bertumpu kepada firman Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, sedangkan di dalam Ulangan 21 nomor 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab manusia yang digantung terkutuk oleh Tuhan Elohim, janganlah engkau najiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepada sebagai milik pusakamu. Nah, permasalahannya sekarang adalah yang disalib tergantung ini adalah orang yang dikutuk. Yang dikutuk di mana? Siapa yang mengutuk dia? Nah, orang yang dikutuk karena dia kemudian menerima suap. Menerima suap dari mana? Dia menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar. Dalilnya ada jelas di dalam Ulangan. Suap? Sabar. Di dalam Ulangan 27 nomor 25 diterangkan begini. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa Israel harus berkata amin. Kan gitu. Nah, sekarang permasalahan balik yang digantung itu bagaimana mengatakan bahwa itu Yudas lalu? Ya, kenapa dia harus Yudas? Karena Yudaslah yang terkutuk. Dalilnya Ulangan 27 nomor waktu itu yang ditangkap itu Yudas atau ke Yesus? Yang ditangkap boleh jadi Yesus. Tetapi pada saat pereksekusian yang terbunuh adalah oknum lain. Di mana tertulis? Itu kau menafsir sembarang saja. Itu menurut kau punya kehendak. Bukan menafsir, Bung. Ini kita berbicara mengenai data aja. Itu saya katakan sudah jelas. Saya katakan sekali lagi bahwa itu sudah jelas dan kamu yang mulai putar balik itu. Sekarang saya tanya, ini penyaliban terjadi di Vatikan atau terjadi di tengah-tengah Bani Israel? Vatikan. Siapa yang bilang terjadi di Vatikan? Berarti di tengah-tengah Bani Israel. Berarti hukum yang berlaku adalah hukum yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Sedangkan Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Pertanyaan saya, di antara Yudas dan Yesus siapa yang mengkhianat? Yudas. Yudas lah yang mengkhianat kepada Yesus. Bagus. Pintar.
berarti kalau saudara mengatakan dikhianati oleh Yudas sehingga Yesus ditangkap dan disalibkan. loh, kenapa Yesus? Tuhan mengatakan. Bagaimana kau mengatakan bahwa Yudas yang Ini disalibkan, sedangkan Amsal 21. itu sudah salah kau itu. Jangan putar. Ini Amsal 21 nomor 18. Jangan putar balik karena itu. Jangan Anda membantah, ini dalil. Yudas itu sudah menggantungkan diri ketika dia menyesali perbuatan. Oh, itu menggantungkan diri itu cerita hoax yang Dia menggantungkan ceritanya diri. tidak benar. Oh, tidak benar. Bagaimana kau yang tidak benar? Kau yang mau menipu. Karena karangan-karangan yang muncul kemudian, Orang-orang seperti kamu itu penipu iblis ya. karena karangan-karangan yang muncul kemudian itu, Pak, itu kontradiksi antara cerita Matius 27 dengan kisah para rasul 1, kontradiksi tentang Yudasnya bunuh diri. Itu kontradiksi, berarti cerita ini tidak benar karena syarat dengan kesalahan. Sedangkan Amsal 21 nomor 18, orang fasik. Siapa yang fasik di sini? Orang fasik ini adalah orang yang menerima suap. Di mana tertulis? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah yang menerima suap. Siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Yudas. Sedangkan Amsal 21 nomor 18, orang fasik artinya Yudas dipakai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang benar itu? Tadi saya sudah katakan kepada saudara bahwa Yesus itu orang benar karena Yesus itu adalah orang yang mensucikan dirinya. Yesus itu orang benar. Artinya orang fasik dalam kurung Yudas dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dalam kurung Yesus, dan pengkhianat dalam kurung Yudas sebagai ganti orang yang jujur dalam kurung Yesus. Jelas ini kitabnya Yahudi ini yang mengatakan. Jelas ini. Kan penyaliban terjadi di tengah-tengah Bani Israel, berarti polanya harus terukur kepada kitab mereka. Kalau dia disalibkan, dipatikan, maka perjanjian baru yang menjadi tolak ukurnya. Tapi sangat disayangkan terjadinya di Yerusalem, maka yang menjadi tolak ukurnya adalah kitabnya orang Yahudi, Bung. Makanya saya mengatakan bahwa yang Anda sembah itu Yudas. Kenapa? Karena Yudas adalah orang fasik, Yudas adalah pengkhianat, dan dia menggantikan orang yang jujur, dia menggantikan orang yang benar. Siapa yang benar? Yesus. Siapa yang fasik? Yudas. Siapa orang jujur? Yesus. Siapa pengkhianat? Yudas. Ini dalil. Tuhan loh yang mengatakan ini. Tuhan yang mengatakan ini. Makanya ketika muncul orang-orang kafir menyembah orang yang disalib, Al-Quran diwahyukan untuk meluruskan itu kembali. Salah kalian. Begitu, Bung. Al-Quran datang menegur kalian. Sampai di sini tidak paham pasti. Ya, tidak paham, harus dibolak-balik. Apakah Anda sudah sadar bahwa yang Anda sembah adalah Yudas? Kenapa kau matikan mic? Ya, karena saya lagi bicara, Bang. Kita gantian. Sekarang giliran Anda. Memang Silakan. betul. Yesus tidak pernah digantikan oleh Yudas. Karena Berarti Yesus ini adalah Yesus, dan Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa-dosa seperti kau. sekarang begini, Bung. Sabar. Kamu itu adalah orang-orang iblis yang menggoda iman-iman orang yang. Kok jadi diskusinya begitu, Pak? Ya, Jadi gini. karena memang saya tidak. Begini, saudara. Yudas ya. Data-data Begini, Bung. Begini, dengarkan saya. Yesus itu bodoh. jangan gitulah. Diskusinya yang baik lah. Bodoh memang kau. Yang sopan, Pak. Diskusi yang baik. Diskusilah yang baik. Kalau saya salah, tolong ditegur dengan Anda menangkis semua data yang saya sajikan dengan data juga. Anda mengatakan Yesus mati disalib untuk menebus dosa. Itu menurut Kristen, ya kita hargai, kita tepuk tangan untuk itu. Itu untuk Kristen. Tapi untuk tuan rumah yang disalib itu adalah orang terkutuk. Bukan untuk menebus dosa. Itu tidak ada seperti itu. Jangan salib itu sudah jelas. Oke, Yesus hidup di zaman perjanjian lama atau hidup di zaman perjanjian baru? Lama. Yesus itu perjanjian lama itu Yesus belum hidup. Yesus datang untuk Loh. Yesus hidup itu di Bani Israel, hukum Yesus Taurat. datang untuk menggenapi.
Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Untuk menggenapi bodoh. Yesus itu adalah Bani Israel, Pak, bukan orang Vatikan. Perjanjian lama itu. Perjanjian lama itu berlaku untuk Bani Israel. Bodoh. Yesus itu Bani Israel, Pak, bukan orang Vatikan. Sedangkan materi-materi penyaliban untuk nebus dosa itu hadiah untuk Vatikan. Itu untuk orang Kristen, orang Barat punya ajaran itu. Jangan membodohi orang. Tidak semua Enggak, orang bukan. bodoh. Bukan begitu, Bang, bukan begitu. Sekarang begini. Oke. Sekarang tolong ajarkan saya yang mana yang pengkhianat, Yesus atau Yudas? Supaya saya jelaskan. Nah, Iya. Siapa yang berkhianat, Yudas atau Yesus? itu pertanyaan. Ketika saya jawab, kau mengatakan bahwa itu. Makanya dengar, bodoh. Saya tanya, siapa yang berkhianat, Yesus atau Yudas? Pertanyaan itu anak TK di Katolik itu sudah tahu semua. Kok pertanyaan disalahkan, Pak? Iya, jadi siapa yang berkhianat di situ, Pak? Tunggu. Yesus atau Yudas? Yesus itu Heeh. dijual oleh Yudas Heeh. dengan 30 keping. Berarti yang terkutuk di situ. Dengar, saya masih omong. Oke, silakan. Setelah Yesus ditangkap dan ketika Yudas menyadari kesalahannya, dia sendiri menggantungkan dirinya. Oke, berarti yang terkutuk. Dia sudah meninggal. Lalu disalibkan itu yang orang meninggal. Bagaimana? Nah, cerita itu tidak seperti itu. Cerita apa itu cerita? Gantian, Pak. Jangan emosi dulu, Napa. Jangan emosi, Pak. Santai aja kita diskusi. Emosi, jangan kasih mati mic. Karena saya mau omong itu semua orang bisa dengar. Iya, ganti-gantian kita bicara. Iya, Bukan itu gantian. dari tadi kamu yang ngomong kok. Ya, giliran saya sekarang. Ulangan Ulangan 27 nomor 25. Jangan omong dulu, saya yang omong dulu. Terkutuklah orang yang menerima suap, yang menyerahkan atau yang membunuh seseorang yang tidak bersalah. Mengganggu iman orang lain dan mau mencari uang. Ini kok nggak bisa diskusi pakai data ya, Pak? Di sini hanya mencari Pakai uang. data tuh. Kok cari uang pula, Pak? Caranya nggak pakai data. Kok yang biarin, Bapak ya? Nanti aku yang Turunin Kami itu tertulis jelas. aja Kenapa tuh, cari turunin. uang, Pak? Ini ulangan 27 nomor 25. Jelas. Terkutuklah Baca semua Alkitab. Kebanyakan makan Terkutuklah perpuluhan. orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Jangan kalian. Sekarang siapa yang menerima suap untuk menyerahkan seseorang yang benar kepada tentara Romawi? Apakah Yesus yang menyerahkan Yudas? Apakah Yudas yang menyerahkan Yesus? Apakah Yesus yang menerima suap ataukah Yudas yang menerima suap? Yang mana ya di antara kedua oknum ini, Pak, yang menyerahkan orang benar dan kemudian menerima uang suap, Yesus atau Yudas? Yudas yang mengkhianati. Yudas kan? Nah, oke, Yudas kan, Pak. Nah, Yudas kan, Pak, yang terkutuk karena dia menerima suap, betul? Betul? Tetapi dia sudah meninggal saat dia menggantungkan diri. Saya tanya, yang menerima suap ini adalah orang yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yudas atau Yesus? Itu pertanyaan menjebak. Karena memang kebenaran itu di situ, Pak. Kebenarannya itu di situ. Anda tidak bisa membantah kebenaran dengan kebohongan. Yang saya tanya, yang menerima suap dan untuk menyerahkan orang benar untuk disalibkan, Yudas atau Yesus? Coba Anda jawab. Yang menyerahkan setelah menerima suap. Oh, bodoh. Jangan bilang. Kalau kau kesmati Mike. Iya, kan pertanyaan saya Anda nggak jawab. Pertanyaan saya dengarkan. Terkutuklah orang yang menerima suap. Sekarang saya tanya, siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Itu nanti terkutuknya di mana? Saat di mana? Ini ulangan 27 nomor 25. Tulisannya jelas, terkutuklah orang yang menerima suap. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Pertanyaan itu sudah saya jawab. Siapa?
Yudas sudah meninggal, tapi kita Oke, Yudas. Oke, Yudas. Siapa yang terkutuk? Yang menerima suap Yudas. Siapa yang terkutuk? Yudas. Oke. Orang yang disebutkan di dalam Galatia 3 nomor 13, orang terkutuk atau orang mulia? Yang digantung dia. Yang disalibkan, kita kembali ke yang disalibkan ini. Nah, yang disalibkan ini orang terkutuk atau orang mulia? Yudas sudah meninggal saat Saya tanya, yang terkutuk ini, yang digantung ini, yang disalib ini orang terkutuk atau orang mulia? Itu Yesus yang mau itu. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Pak. Saya ulang lagi. Yang disalib ini orang terkutuk atau orang mulia? Terkutuk. Itu pertanyaan saya mau jawab dari mana? Lah, tergantung dari Bapak. Yang dikutuk ini, yang digantung ini orang terkutuk atau orang mulia? Itu pertanyaan Ingat saya Yesus bisa jawab. mengaku. Yang pertanyaan Ingat Yesus mengaku di dalam Yohanes 5, Yohanes 17. Kemuliaan yang kau berikan kepadaku sebelum dunia dijadikan. Berarti Yesus itu adalah orang mulia. Pertanyaan saya, yang digantung di atas tiang salib ini orang terkutuk atau orang mulia? Jawab. Iya Pak. Orang terkutuk atau orang mulia Pak? Kamu pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena saya Tidak bisa dijawab. Dia nggak bisa Tidak dijawab. bisa dijawab karena kenapa? Yang digantung ini orang terkutuk, sedangkan Yesus bukan orang terkutuk. Yesus itu orang mulia. Itu salah on. Saya ulang, Yesus ini orang mulia atau orang terkutuk? Yang digantung di atas tiang salib ini orang terkutuk atau orang mulia? Itu orang yang hatinya mulia. Mulia yang digantung di salib. Hati orang mulia. Digantung di salib ini orang mulia gitu? Ya orang mulia. Oh, nggak bisa, karena Tuhan mengatakan. Dalilnya ada. Nggak bisa bagaimana? Dalilnya ada bahwa yang digantung itu adalah orang terkutuk, bukan orang mulia. Pertama dalilnya, dengarkan. Pertama dalilnya, Ulangan 21 nomor 23. Itu dalil yang pertama, bahwa orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Nah, berarti yang digantung ini adalah orang terkutuk berdasarkan Ulangan 21 nomor 23. Lalu kemudian surat Paulus di dalam Galatia 3 juga mengatakan demikian. Kristus telah menebus kita dengan cara menebus Taurat dengan cara apa? Dengan terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah. Woi, bodoh. Kau udah menipu itu. Galatia 3, dengarkan Pak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini yang digantung ini adalah orang mulia atau orang terkutuk? Dengan cara terkutuk itu seperti dengan cara apa coba? Ini digantung dia, dengan digantungnya dia membuktikan dia orang terkutuk. Ulangan 21 nomor 23, orang yang digantung itu orang terkutuk. Galatia 3 nomor 13, yang digantung itu adalah orang terkutuk. Kamu sembarang menyambung, bagaimana kamu itu? Galatia 3 Pak, Galatia 3 nomor 13. Buka dalil. Bapak, Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang permasalahannya, Yesus ini orang terkutuk atau adalah orang mulia? Nah, kenapa? Artinya kalau Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bisa membaca satu, apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim terkait Nabi Adam, terkait dengan Nabi Abraham, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Nabi Isa, itu semuanya didapatkan dari mana? Karena sumber utama dari pemberitaan yang ada di atas muka bumi ini. Assalamualaikum. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim.
di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kemudian mereka pikirkan bahwasanya ketika mereka memahami bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini adalah buta huruf, lalu dari mana pemahaman beliau tentang alam semesta ini? Dari mana pemahaman beliau terkait dengan apa yang ditemukan kemudian ilmuwan pada hari ini? Sedangkan penulis kitab mereka kemudian semuanya adalah orang terpelajar, hidup di zaman di mana peradaban yang terjadi pada masa itu ya sudah melampaui kemudian pengetahuan orang-orang yang tidak berpendidikan. Tapi kenapa buku yang mereka jadikan sebagai acuan iman justru banyak kesalahan? Contoh misalnya proses penciptaan. Ada matahari di hari keempat, sementara cahayanya ada di hari pertama. Ini gimana ceritanya? Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa membaca menurut mereka, tapi kemudian buktinya beliau bisa kemudian menerangkan proses penciptaan alam semesta ini dengan sangat akurat. Itu yang pertama. Kedua, kalau mereka menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu buta huruf dalam arti kata beliau itu adalah jahil atau sama sekali tidak berpengetahuan, atau dalam hal ini beliau tidak memiliki kecerdasan, kepintaran dan seterusnya. Tapi Al-Quran justru menarasikan dengan sangat jelas, huwallahu alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini ayat menyatakan dengan sangat, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Kalau dia buta huruf, kenapa dia bisa membacakan ayat-ayat? Yatslu alaihim ayatihi. Mereka kemudian dibacakan ayat oleh siapa? Oleh Rasul yang datang kepada mereka sebagai kaum jahiliyah. Al-Quran menerangkan itu. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatslu alaihim, dari kalangan mereka sendiri, untuk membacakan ayat-ayat suci dari Allah. Ini jelas. Jadi kalau dia kemudian dikatakan buta huruf, bagaimana mungkin kemudian diterangkan oleh Al-Quran wa yu'allimuhumul kitaba? Dialah yang kemudian mengajarkan kepada mereka kitab. Rasulullah mengajarkan kitab. Wal hikmah, dan Rasulullah juga yang mengajarkan hikmah. Lalu Allah mengatakan wa in kanu min qablu, walaupun sebelumnya Rasul ini tidak pernah kemudian membaca kitab, tidak pernah membaca ayat-ayat, tidak pernah mengetahui tentang sunnah. Lalu orang-orang tadi yang tadinya sesat, kata Allah, lafi dalalim mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Alhamdulillah, Jazirah Arab kemudian melalui perantaraan baginda Rasul Muhammad SAW yang membacakan ayat-ayat suci Allah, yang mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, Jazirah Arab menjadi satu peradaban yang sangat luar biasa, meninggalkan kejahiliaan mereka. Artinya tuduhan mereka tidak berdasar. Sedangkan kalau kita melihat dari kitab mereka, banyak kesalahan demi kesalahan kemudian yang tertoreh di dalam apa yang mereka sajikan. Seperti itu Bang Elang Laut. Jumlah binatang. Iya, kenapa Nabi Bang? kau masih hidup enggak? Saya tidak pernah di dalam agama saya diajarkan untuk menyebut diri saya sebagai binatang. Berbeda dengan agama Anda menyebut diri Anda dengan domba, meskipun Anda itu adalah serigala. Hanya agama Kristen yang menyebut dirinya sebagai binatang dan menyebut Tuhannya sebagai binatang juga, dan lahir di kandang binatang. Tuhanmu lahir di kandang binatang. Yohanes 1 nomor 29, inilah anak binatang yang diutus oleh Tuhan untuk menghapus dosa manusia. Binatang kan?
Lalu Tuhanmu di dalam Wahyu 5 nomor 6 bahwa aku melihat, aku pengarang wahyu melihat bahwa ada binatang bertanduk 7 bermata 7 dan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Binatang kan? Kamu kalau kamu mau naik menghujat dosa naik kamu. Sabar. Biarkan. Orang kayak begini harus dikasih pencerahan karena memang Allah mengatakan kepada orang-orang seperti ini bahwa mereka adalah ulaikahum syarrul bariyah. Orang-orang seperti ini yang menyembah Yudas adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi seburuk-buruknya guguk, mereka jauh lebih buruk. Jadi harus kita bersabar hadapi gitu loh. Nah, karena memang mereka ini jangankan ampas kelapa, ya, babi aja mereka makan. Jadi difum sabar. Makanan mereka ini kan babi, anjing, guguk, monyet, kera, semua makanan-makanan yang menjijikkan mereka makan. Jadi kalau tabiatnya seperti itu, maklumi. Teko yang berisi kopi kalau berbicara, kalau dituangkan pasti keluar kopi. Jangan Anda bermimpi bahwa yang keluar itu adalah susu, pasti kopi. Jadi maklumi saja, ini anak didiknya bom-bom ini. Ya, gimana Bung? Apalagi yang Anda ingin narasikan di sini? Silakan. Keturunan binatang bapak kau kakek kau. Wah, kelewatan ini. Enggak apa-apa, host. Enggak masalah. Supaya orang tahu seperti apa sebenarnya agama penyembah Yudas ini, yang aslinya gitu loh. Untung mereka minoritas. Coba jangan di-mute. Silakan Anda bicara. Kalau Anda berbicara tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah masih hidup? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Beliau hidup. Buka mute-mu, buka. Beliau hidup. Bahkan seluruh umat Islam ketika mereka meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, berjuang dalam iman Islam mereka mati, mereka tetap hidup. Apa ayatnya? Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Kalian nggak makan babi, wajah Muhammad macam babi. Tahu kau? Langsung turunkan aja orang kayak gini takut rungkat. Memang iya. Kau Turunkan aja bang, gimana sopan kau turunkan aja, host turunkan aja. Turunkan nanti rungkat aja. Kau ada agama kau mengajarkan gitu sama kamu. Rungkat nanti siapa ini diturunkan dirungkat. Ya, biar di sini dulu, biar kupingnya gue obati dulu. Jadi gini Bung, kenapa diturunkan? Nanti Jadi rungkat. gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agama yang muncul mengelilingi agama Yahudi, kata Yesus, itu adalah kumpulan serigala buas, kan gitu ya. Kalau Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada serigala buas yang datang kepadamu, maka kemudian katamu di sini ditujukan kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu adalah Bani Israel. Kalau berbicara mengenai Bani Israel, berarti sedang berbicara dengan manusia yang hidup bersama dengan Yesus di Yerusalem sana. Yesus berkata di dalam Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Nabi di sini artinya pemimpi, pemberita yang memberikan berita-berita palsu kemudian yang datang kepada Bani Israel. Siapa yang datang kepada Bani Israel pengikut Yesus? Dialah yang disebut dengan serigala yang nyamar domba itu. Sekarang permasalahannya, orang-orang Kristen khususnya yang tadi yang naik ke sini, apakah dia Bani Israel? Bukan, tapi mengaku sebagai pengikut Yesus. Berarti dialah yang disebut serigala berbulu landa. Gitu ya. Sederhana itu. Kita sapa, mohon maaf Guru, kita sapa Ridlain. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Gurunda. Iya, Bang Suma, Bang, silakan. Salam kenal, Bang. Ya mungkin karena
ilmu Bang Simba lebih tinggi, jadi ya Dewi, mana ada Paulus dibahas di tafsir? Ini apa? Ini apa? Ini penipu nih. Assalamualaikum, akhi. Coba namanya ketika dia sedang Coba kita lihat di dalam. Coba kita lihat data yang dikutip oleh penulis daripada kisah para rasul tadi. Yang dikutip itu adalah Ulangan 18 nomor 18. Seorang itu menurut nabi. pandangan Anda ya. Anda oke. Berapa tadi? Ulangan berapa? 18. Ulangan 18. Ya, sambil dibacanya ya, Pak. Abang-abang. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka, seperti aku ini, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini yang diterangkan. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Yang terjadi kalau ini adalah Yesus, ketika Yesus datang ke Bani Israel menyampaikan firman kepada Bani Israel, orang Bani Israel ini malah yang membasmi Yesus. Tadi ulangan berapa? Ulangan 18 ayat yang ke 18 sampai 22. ayat yang ke-18 sampai 22. Bertenung dan bernubuat. Tunggu, saya bacain ulang ya. Iya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakannya kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawabannya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ini kan Tuhan yang berkata nih. Jadi kalau misalnya kita lihat perikop di atasnya, itu Tuhan berkata kepada siapa, pasti itu ada penjelasannya. Jadi ya sebenarnya Anda tidak bisa membandingkan bahwa perkataan Tuhan di sini itu sama dengan perkataan Petrus yang di kisah para rasul tadi. Ini kan Taurat. Seolah-olah Kalau begitu, bukankah di dalam dikatakan Musa? Nah ini kalau saya cari dikatakan Musa ini di mana dikatakan Musa? Kan munculnya di Ulangan tadi. Tunggu, saya bacakan ayat-ayat di atasnya ya. Lebih gini aja deh, saya ulang lihat saja. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapat seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya, apakah arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang di daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Jadi
ini diceritakan Tuhan itu berkata kepada Musa ketika mereka akan mendiami tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Lalu Tuhan ingin Tuhan ingin mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan lagi. Jadi nanti ketika mau sampai ke tanah Kanaan, Musa itu dilarang untuk sampai kepada tanah perjanjian itu. Jadi Musa itu tidak boleh menginjakan tanah perjanjian itu. Dia hanya sampai batas gunung apa itu saya sudah lupa. Nanti yang dibangkitkan itu adalah Yosua, bukan Yesus Kristus, atau bukan siapa yang dianggap itu adalah Yosua, pengganti Musa. Karena apa? Karena Musa tidak boleh sampai kepada tanah perjanjian itu. Jadi ya tidak sama dengan perkataan Petrus, apalagi seolah-olah Petrus ini dia menerima perintah langsung dari Tuhan gitu, sedangkan jaraknya kan sangat panjang, berbeda sekali. Jadi, boleh Anda baca ini? Itu kepada Yosua. Oke, Baca apa? baik. Itu kepada Yosua. Oke. Di dalam Ulangan 34 nomor 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi kalau tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel yang sama seperti Musa, kenapa Anda mengatakan Yesus? Bagaimana bilangnya ya? Dalam hal ini kan itu kan adalah Tuhan ingin melakukan misi Injil. Ya dalam hal ini dia mengutus hambanya dalam Yesaya 40 ayat 1 itu. Itulah hambaku yang kuutus. Rohku akan ada di atasnya. Jadi ya karena karena kuasa Tuhan, dia memberikan rohnya kepada hambanya itu, yaitu Yesus Kristus. Oh, nggak bisa. Setelah dia lahir ke dunia. Nggak bisa, itu asumsi Anda. Nggak bisa, Bang. Itu bukan asumsi. Maksudnya bagaimana? Oh, maksudnya tidak ada nabi lagi. Giliran saya berbicara. Kalau Anda membawa Yesaya 42, kalau Anda membawa Yesaya 42, Yesus nggak bisa duduk di sini. Lihatlah, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus tidak pernah menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus hanya menyatakan hukum kepada satu bangsa, yaitu Bani Israel. Itu pun ditolak. Dia justru yang dibunuh, yang akan dieksekusi. Berarti bukan Yesus yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 3 Ulangan 18. Anda sudah akui itu bukan Yesus. Nah, sekarang Kisah Para Rasul 3 itu bukan Yesus di situ. Kenapa? Karena nabi yang dimaksud di sini, hamba yang menjadi pilihan Tuhan, dialah yang kemudian yang menegakkan, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Berarti hamba yang dimaksud di sini bukan Yesus. Begitu juga di Ulangan 34 nomor 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan menghadap muka dengan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus orang Israel. Berarti bukan Yesus yang dimaksud di situ. Ya kan? Ini dalil kan? Ulangan 34 nomor 10 ini kan tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit di antara orang Israel. Berarti Yesus bukan yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 2223 ini. Bukan Yesus. Di sini dikatakan bahwa nabi ini, siapa yang tidak mendengarkan ucapannya, maka akan dibunuh, akan dilenyapkan, oksolotereu, artinya akan dibasmi. Basmi ini artinya dimatikan, dibunuh. Berarti ketika Yesus datang dan dia adalah nabi yang sama seperti Musa, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala mahkamah agama, orang Farisi yang menolak Yesus, harusnya mereka yang dibunuh, bukan Yesus yang dibunuh di atas tiang salib. Karena dalilnya akan terjadi semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Faktanya kalau ini untuk Yesus, imam Farisi, mahkamah agama, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi bersekongkol kemudian untuk melakukan pembunuhan kepada Yesus. Yohanes 11 nomor 52, mulai hari itu mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Matius 20
6 nomor 59, mulai hari itu imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kok terbalik? Harusnya orang-orang yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu inilah yang kemudian dibunuh. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan firman dari Yesus. Tapi kok terbalik? Justru Yesus yang dibunuh. Berarti yang dimaksud kisah para rasul 3 ini bukan beliau, tetapi adanya oknum yang bangkit kemudian, ya, dari keterpurukan, dari kejahiliaan, dengan membawa hukum-hukum Tuhan diajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan itu hanya dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semua yang menentang dakwah beliau pada masa itu, ya, memerangi Rasulullah, mereka akan balik diperangi, mereka akan dibasmi. Makanya sejazirah Arab itu sampai kepada Spanyol, sampai kepada Asia, semua ditundukkan oleh beliau. Bahkan sampai di Indonesia hukum-hukumnya berlaku. Itu baru betul. Sementara ajaran Yesus, ya, dia yang dibasmi di atas tiang salib katanya. Gitu, Bang. Terima kasih abangku. Iya. Poin yang pertama tadi adalah saya akan mendapat hukuman karena saya tidak mengakui Yesus. Nah, Yesus ya, saya sebagai nabi. Nah, itu dari kisah para rasul tadi yang dikatakan oleh Petrus bahwa saya akan mendapat hukuman karena saya tidak mengakui Yesus. Lalu di sini Anda katakan Yesus diutus hanya pada orang Israel. Hanya pada orang Israel. Lalu di sini Anda katakan tidak ada lagi nabi yang bangkit lagi. Lalu dari kedua pernyataan Anda ini, itu berarti kita sama-sama bersalah kepada Yesus. Kita sama-sama bersalah kepada Yesus. Saya tidak mengakuinya karena saya menzolimi dia tadi kata Anda. Yang kedua, Anda juga karena Anda tidak mengakui Yesus sebagai nabi, sebagai utusan. Itu kan Anda sendiri yang tadi yang mengatakan itu. Lalu saya kembali lagi kepada kisah para rasul ini. Kan saya sudah bilang ini tidak ada hubungannya ya. Kalau yang tadi dimaksud Musa itu tuh Yosua. Tuhan tuh berkata tentang nabi berikutnya adalah Yosua, karena Musa tidak boleh sampai ke tanah perjanjian. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kan seperti yang saya bilang tadi, ini kan Petrus dia kan bersama roh kebenaran itu atas kuasa Yesus. Atas bukan kuasa Yesus, maksudnya kan Yesus pernah berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ya seperti gitu. Lalu ya roh itu bersama dengan para rasul selama-lamanya. Selama-lamanya dalam artian ya sampai mereka sampai kepada kitab Wahyu. Sampai kitab Wahyu itu yang disebut Allah itu ya ini Roh Kudus, roh kebenaran itu ya yang begitu Yohanes ini, Petrus, sampai mereka berkuasa di Yerusalem. Tapi hanya pada masa 1000 tahun selama iblis di penjara di dalam jurang maut. Setelah itu ya akan adanya kebangkitan kedua dan seterusnya. Dan Yesus pun memantau mereka dalam Wahyu kepada jemaat kan dikatakan, dengarkanlah apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ya seperti begitu. Jadi ya orang ini yang tidak diceritakan dalam Alkitab, baik lahirnya, asal usulnya, apa saja yang dilakukannya, itu diceritakan di dalam Al-Quran. Namanya Nabi Isa. Seperti itu. Oke. Ulangan 34 nomor 10, tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit di antara orang Israel. Berarti Yesus di sini bukan hamba yang diceritakan di dalam Yesaya 42 nomor 1. Karena hamba yang sama. Pertama itu adalah kuasa Tuhan. Terserah Tuhan, dia berkuasa memberi, dia berkuasa mengambil. Ya nggak bisa begitu dong, itu asumsi namanya. Kan Tuhan sudah mengatakan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Nggak ada Bung. Yesus diutus hanya kepada tentang selamatan pada seluruh dunia melalui bangsa Israel. Kalau pada ada, seluruh dunia nggak ada. Kalau ada
ajaran Tuhan kepada Bani Israel ya itu untuk orang Israel saja, bukan untuk orang Kristen. Kristen ini agama baru yang muncul setelah membelokkan ajaran Tuhan yang datang kepada umat Israel. Coba Anda lihat di dalam Mazmur 147. Bisa nggak Kristen lolos di situ? Kan nggak bisa. Di situ Tuhan mengatakan, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ini perkataan Mazmur 147. Jadi Kristen ini adalah agama baru, agama bidat di luar agama Yahudi. Kristen ini penumpang gelap, Bung. Penumpang gelap. Kristen itu. Enggak ada Bukan. Anda kan mengatakan bukan. Anda keliru. Ini bukan poin baru. Agama Kristen ini kan produk Barat. Itu yang Anda harus pahami dulu. Tak ada nabi. Sabar dulu. Anda ingin memisahkan sabar. Kristus dengan Nggak bisa. Yang ada di Kristen itu sabar Frans. Dari tadi Anda nyerocos tapi nol. Sabar. Yang di Kristen itu Yudas. Yang ada di tengah-tengah Bani